Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Suap, praktik yang sering dianggap sepele namun berdampak besar bagi kehidupan. Terdapat kehancuran di baliknya, tidak hanya merugikan satu pihak, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh maraknya kasus korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pihak berwenang mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak adil, sehingga memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan dikorupsi, masyarakat berpenghasilan rendahlah yang paling merasakan dampaknya. Ketika pelaku korupsi mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari jerat hukum, masyarakat menjadi apatis dan merasa tidak ada keadilan. Akibatnya, kesenjangan sosial bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam hal kepercayaan dan harapan terhadap masa depan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial akibat korupsi, diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, serta pendidikan anti korupsi sejak dini. Hanya dengan sistem yang bersih dan adil, kesenjangan ini bisa diperkecil dan masyarakat bisa hidup dalam keadilan sosial yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional. Semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam menciptakan budaya anti korupsi. Dengan begitu, harapannya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berintegritas bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika hal ini bisa terwujud, maka cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera tercapai secara nyata. Gajinya kurang ya Pak? Pak, kasih jalan. Operasinya Pak? Pak tega banget sih Pak. Kenapa dioperasi Pak? Dua bos Pertamina diberondong pertanyaan oleh wartawan soal korupsi Pertamax oplosan. Tega banget sih Pak, gajinya kurang Pak. Kejaksaan Agung RI menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023, yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operator, Edward Kohn, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025.
Keduanya tampak mengenakan masker dan rompi tahanan berwarna pink. Tangan Maya Kusmaya dan Edward Kohn juga diborgol. Mereka keluar dari gedung Kejagung dengan pengawalan ketat. Ketika hendak masuk ke mobil tahanan, para tersangka langsung dikerumuni awak media dan dicecar berbagai pertanyaan. Satu di antaranya bertanya alasan Maya dan Edward tega mengoplos minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak kualitas lebih rendah. Gajinya kurang nggak, Pak? Kasih jalan. Oplosnya, Pak. Pak, tega banget sih, Pak. Kenapa dioplos sih, Pak? Mau dapat untung berapa, Pak? Uang pembelaan, Pak. Perbuatan tersebut merugikan negara dan masyarakat. Ada yang mau disampaikan enggak, Pak? Gajinya kurang ya, Pak, ngoplos minyak. Pak, tega banget sih, Pak, ngoplos minyak. Pak, kenapa dioplos sih, Pak? Sebagian wartawan juga mempertanyakan keuntungan dan kemana saja uang korupsi itu mengalir. Duitnya dikemanain, Pak? Namun tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maya dan Edward. Mereka tetap bungkam sampai mobil tahanan ditutup. Sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan 7 tersangka lainnya hingga kini total ada 9 tersangka kasus korupsi tata niaga minyak. 7 tersangka yang lebih dulu ditetapkan terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Kita semua bertanggung jawab untuk memerangi suap. Tidak ada yang terlalu kecil untuk menolak tawaran suap. Kita dapat memulainya dengan melaporkan kasus yang kita temui, menegakkan integritas dalam pekerjaan, serta mendukung kebijakan anti korupsi. Generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Dengan keberanian, kepedulian, dan juga pengetahuan, mereka dapat memastikan masa depan Indonesia bebas dari tindakan korupsi dan juga suap. Mari kita bersama-sama mengubah mindset kita. Katakan tidak pada korupsi, katakan ya untuk integritas. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa menjadi negara yang lebih baik. Satu suap, banyak kerugian, stop suap.